Hai hai, apa kabar anda semua? Ada semua sedang bikin apa hari ini? Sedang makan kan? Makan otak-otak ya. Ya, apa yang kita mau aku yang ingin nak bercerita lah, kongsi cerita pada anda hari ini adalah tentang apa itu otak-otak ya. Sebelumnya kita pasal sejarah bagi yang otak-otak ni adalah isi ikan yang dicampur dengan beberapa bahan ya, yang asasnya seperti tepung ubi ataupun sagu, bawang putih, bawang santan, bawang putih, bawang merah ataupun bawang besar lah, santan, serbuk cili, lada hitam, santan serta garam, gula sedikit, gula lah, gula tak banyak. Tapi ada juga versi campur kunyit ya, kunyit mesti mau ya, ataupun dicampur sedikit dengan daun kunyit ya, bertambah aromanya bertambah enak ya. Jadi serai dan lada hitam, kemudian isinya dimasukkan dalam daun pisang, sebelumnya dipanggang. Ada orang pakai daun pisang, ada orang tidak, ada orang pakai daun nipah, daun kelapa dan macam-macam lah ya. Jadi di daerah masing-masing ada cara yang tersendiri lah ya. Jadi tapi versi kawasan Malaysia Indonesia ni misalnya, ini isinya berwarna putih. Kat sana juga mereka biasanya makan otak-otak dengan kuah kacang, kuah kacang dan di Palembang lah ya. Rata-rata makan bersama sos cuka ya. Ini masing-masing tapi di daerah aku sini enggak ada makan kuah cuka. Jadi ada beberapa versi tentang sejarah otak-otak ni. Tetapi yang paling disebut adalah apa kata orang, versi di mana otak-otak tu datang dari kaum peranakan. Ya, yang ada kata datang dari kaum peranakan. Anda tahu tak peranakan tu apa? Ya, peranakan tu adalah orang Cina yang menetap di Malaysia, lebih-lebih lagi dalam kawasan Melaka lah. Jadi dipanggil peranakan. Mereka ni makanan Melayu, budaya mereka ala-ala Melayu lah ya. Jadi makanan ini dikatakan datang dari kaum peranakan yang tinggal di pesisir Selat Melaka ya, yang juga kedua-duanya di sisi Malaysia dan juga Indonesia. Dia dekat dengan Indonesia. Melaka dengan Indonesia hampir dekat lah ya. Kalau naik bot laju ya boleh sampai cepat lah. Jadi di Indonesia pula ya dikatakan berasal daripada Kepulauan Riau. Nanti anda kalau ada apa cerita tentang otak-otak ni, kongsilah, kita kongsi bersama ya. Nanti ada buat komentar, cerita tentang daerah anda, macam mana otak-otaknya, makan dengan apa ya. Adakah anda makan dengan nasi ke, dengan pulut ke, dengan roti ke, ataupun dengan lempeng ke, apa ke ya, ataupun makan begitu saja ya. Jadi gini serak sikit suara, maaf. Sebenarnya kehadiran kaum peranakan di sebelah sisir pantai timur seperti di zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, kebanyakan orang kaum peranakan ini bekerja sebagai nelayan dan mereka cipta otak-otak ini oleh lebih dari ikan yang ada daripada hasil tangkapan mereka ya. Dulu kan hasil mereka kan daripada laut nelayan. Jadi itulah teori kewujudan otak-otak ini. Jadi pintar jugalah ya orang lama ni ya, dia boleh cipta ya. Ya, jadi perasan banyak juga makanan kita yang datang daripada kaum peranakan. Anda perasan tak, banyak juga yang mereka cipta ya, itu dia. Jadi orang kata otak-otak ni dipanggil dengan nama itu sebab isinya yang berwarna putih dan merah, jambu kan, dan macam rupa otak ya. Gelilah kalau dengar begitu ya. Jadi masuk akal jugalah ya. Tapi apapun teori sebalik nama makanan itu, asalnya sedap Jadi anda semua main makan aja lah. Kita jangan fikirkan itu macam mana lah, nanti kita gelikan. Ya, itu dia. Walau macam mana otak-otak tu memanglah enak ya. Kita cerita lebih panjang lagi lah tentang otak-otak ni ya. Ya, otak-otak ni adalah apa kata orang, kuih ikan bakar lah. Seperti kuih jugalah ya. Seperti kuih ikan bakar ya, dia berbuat dari daging ikan, ikan dicampur pula dengan tepung tapioka dan rempah-rempah ratus Jadi hal ini secara luas dikenali lah di seluruh Asia Tenggara. Ialah seperti terutama
terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan negara lain lah. Termasuklah negeri Thailand diorang pun tahu juga otak-otak mereka, cara mereka pun lain sikit pada kita lah ya. Jadi di mana secara tradisional disajikan segar, dibungkus di dalam daun pisang. Sudah banyak toko Asia international dijual sebagai makanan yang beku. Jadi hal ini juga dapat dimakan hanya sebagai kata orang cemilan atau dengan nasi kukus sebagai bahagian dari makanan. Tapi aku rasa bukan camilan kalau sudah makan nasi kukus dengan otak-otak sudah kira santapan lah ya. Cemilan tu makan kacang-kacang itu Jadi otak ni berarti otak lah kalau di Indonesia dan Melayu, dan nama hidangan ni berasal dari idea yang dibawa bahawa hidangan agak menyerupai otak, memiliki warna abu-abu keputihan macam kelabu lah gitu kekuning-kuningan putih lembut. Jadi hampir licin. Dia memang licin lah pasal dia ada campuran tepung ubi kalau tidak silap pula. Jadi namun demikian juga hanya otak-otak dari Indonesia juga memiliki warna keputihan, sedangkan otak-otak daripada Malaysia dan Singapura memiliki perwarna orange. Tapi tak semualah, ada yang tidak taruh perwarna yang ada memang asli lah pasal mereka sudah taruh kunyit. Itu perwarna ni yang dulu-dulu lah, sekarang tidak ada lagi. Mereka sudah taruh kunyit, perwarna kunyit asli tidak nanti jadi orang marah tidak pakai perwarna. Kita menggunakan baik di Malaysia, Singapura dan Indonesia, Brunei dan segalanya, mereka menggunakan asli kunyit hidup mereka pakai kunyit segar Jadi kemerahan ataupun coklat tu diperoleh daripada cili cabai, kunyit dan bubuk kari Ada orang taruh sedikit bubuk kari enak yang membangkitkan bau aromanya. Aduh, jadi lapar Jadi otak-otak ni ditemukan di bahagian-bahagian tertentulah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura juga. 3 kota terkenal kerana mereka ni otak-otak seperti Palembang, Jakarta, Makassar. Namun sebahagian besar kota-kota nelayan pesisir seperti di Indonesia yang akrab dengan hidangan ini, kota Malaysia Selatan muara di Johor merupakan tujuan popular. Itu juga orang-orang dari negara-negara sekitar dan bahkan Singapura sering mengunjungi untuk membeli terkenal otak-otak dalam jumlah besar. Jadi hanya orang umumnya dikenal di Singapura sebagai otah. Yang ada pakai otah aja. Tapi biasanya otak-otak. Jadi orang Singapura ni kalau mengunjung ke sana, mereka beli sebanyak-banyaknya Beli banyak-banyak. Kerana ini tahan lama lah Dia tidak mudah rosak. Boleh disimpan disimpan dalam peti ais kita boleh makan sampai untuk 3 hari Itu tak jadi masalah simpan. Nanti kita bila mau makan, kita panggang saja. Kita masukkan dalam oven ataupun panggangkan sebagainya itu dia. Sebagaimana yang ku katakan tadi lah, biasanya otak-otak ni cenderung pakai ikan tenggiri Kuranglah orang menggunakan ikan lain kan. Tapi aku tidak terlalu suka rasa ikan tenggiri. Jadi otak-otak ni pakai ikan siakap putih pun okey lah Tapi terserah lah. Tapi tetap enak lah menurut aku rasa. Jadi pokoknya ikan tu boleh diganti dengan ikan berdaging putih ataupun mau pakai campuran yang lain-lain ikan ataupun dicampur dengan udang pun itu sudah tidak jadi masalah lah Jadi kalau anda nak cuba cara begini macam ikan 300 gram ikan yang ambil isinya. Terserah pada anda lah kalau anda nak ambil. Ini terserahlah pada anda macam mana caranya, ikut selera masing-masing Jadi satu orang pengganan lazat yang sulit kita tolak lah. Itu adalah resip ramuan otak-otak ikan tenggiri kukus yang akan ku bagi berikut ni kita cubalah macam mana Tak terhitung berapa kali pasti kita tergoda mengambil otak-otak yang disodorkan ketika baru saja duduk untuk memesan di restoran
Bahkan tidak tentulah jenis restorannya ya. Kadang-kadang restoran di antaranya kadang-kadang di kawasan restoran dalam daerah negara masing-masing, dan banyaklah caranya ya bertekad supaya boleh menikmatinya bila-bila saja. Ini waktunya untuk kita menyodorkan cara otak-otak ikan tenggiri kukus ni untuk kita buat bersama-sama ya. Jadi memang hebat ya. Yang satu ni ukurannya kecil namun rasa enaknya yang khas sebagai dengan sambal kacangnya ya, yang ada suka dengan sambal kacang, sos yang lain pun ada, yang nikmat itu membuatkan sulit berhenti mengunyah ya. Makan terus mengunyah ya. Tak rasalah makan satu apa kata orang 10 batang sekejap je kita makan habis. Kalau kita makan ramai-ramai ya, yang anda lihat ni ya, yang mereka bakar ni kan ya, banyak sekali berderet-deretan ya, banyak yang menunggu. Aku sendiri beli sampai 10 batang aku beli ya. Ya, dia hangat-hangat ya. Jadi tak terasa lah satu keluarga langsung saja menghabiskan satu piring yang tersedia. Padahal makanan yang kita pesan ini belum datang ya. Setidaknya resipi otak-otak ikan tenggiri ni memang memberikan selera lah, membuka selera kita lah, benar ya. Jadi yang anda lihat ini ya, di gerai ini mereka ada campuran yang ada dia bikin menggunakan udang, ikan tenggiri, ikan merah pun ada, yang ada menggunakan isi ketam ya. Ada orang kan suka isi ketam ya. Jadi kalau siapa yang tak suka makan ikan, udang dan sebagainya, dia juga ada menyediakan otak-otak sayur pun ada lah ya. Diadun, dicampur dengan kentang dan sayur-sayur kubis dan bermacam-macam sayur lah dicampur. Itu kepada orang yang tidak boleh makan barang-barang berdaging lah, barang-barang berdarah lah ya. Itu dia ada siapkan di sini lah ya. Menurut katanya dia pun sudah lama berniaga menjual otak-otak ni daripada banyak keturunan lah. Jadi keluarganya memang ahli dalam membuat otak-otak dah. Ramai yang menempahnya ya. Boleh dikatakan setiap hari menempah sampai tak cukup kaki tangan. Dia kata ramai yang ada restoran-restoran ya, banyak menempahnya, bukan sikit, banyak sekali yang ada. Mereka bikin macam sebagai ada majlis menyambut hari lahir ya. Misalnya kalau kenduri kendara pun ada menempahnya sebanyak-banyaknya lah. Mereka bukan menempahnya setakat 200-300 cucuk, banyak sekali ya, banyak sekali dia orang tempah. Kerana otak-otak yang anda kelihatan ini adalah memang enak lah, rasanya enak lah, terasa rempahnya lah ya, rempahnya terasa lah ya. Mereka berniaga cara sekeluarga lah ya. Mereka terus memanggang, tidak ada berhenti. Menurut katanya kalau sudah malam lagi bertambah ramai. Ini belum lagi malam, orang masih bekerja, masih ada di kantor kan. Jadi belum ramai lagi lah. Tapi ada jugalah orang yang sudah menempah. Anda lihat ya, banyak sekali kan yang sudah disusun di sini kan. Sudah disusun ya. Nanti kalau sudah habis nanti ada keluarganya membantu daripada belakang ya. Bila sudah habis mereka buat lagi, buat ya. Jadi bagusnya otak-otaknya orang yang tempat yang aku beli ni, dia tidak dia tahan ya sampai 2-3-4 hari, dia tidak rosak lah, tidak basi ya. Mungkin rempahnya digoreng begitu lama ya. Jadi kalau rempah tu digoreng begitu lama, jadi agak bertahan lah, dia tidak akan basi ya. Ya, kita ulang lagi ya. Tadi macam bahan yang aku katakan tadi, bawang putih ya, cabai merah, cabai rawit ya, tepung ubi ataupun tepung kanji yang dah boleh taruh ya. Taruh sedikit serai dititik, sedikit lengkuas, daun kunyit ya. Pakai kunyit segar ya, kunyit yang segar. Daun kunyit tu disiap-siapkan,
campurlah sekali. Begitu juga dengan santan pekat, menggunakan santan pekat lah Anda masak hingga dia mengeluarkan satu kilat ya, dia berkilat itu maknanya dia sudah matang lah ya. Kalau Anda adukkan sampai berkilat, itu berarti dia sudah matang ya. Bila dia sudah dingin sedikit baru Anda bungkuskan dalam daun-daun, terserah pada Anda lah. Kalau Anda nak daun pisang ke, daun nipah ke, daun apa sajalah, ikut sesuai, memudahkan untuk Anda mendapatkan daun-daun itu ya. Jadi dia apa tu sesuai dengan macam yang daun kelapa tu biasanya yang Anda lihat ni adalah daun kelapa ni yang biasa kita tengok lah. Mereka gunakan daun kelapa ya. Itu dia. Ya, setakat ini dulu perkongsianku tentang otak-otak ya. Anda selamat mencuba lah Ya, selamat mencuba. Baunya harum sekali. Ya, kita jumpa di lain kali. Anda jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channelku. Terima kasih atas waktu Anda. Ya, kita jumpa di lain kali ya. Bye. Love you.